Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa kembali berjumpa pada program kesayangan kita, Banua Learning by Sharing, Berkah Ramadan bersama Banua. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah hadis tentang niat. Insya Allah pembahasan hadis tentang niat akan dipaparkan oleh guru kita Bapak Farid, salah satu editor di majalah Mata Air. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat menyaksikan. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang niat. Sesuai dengan hadis tersebut bahwa tadi dikatakan di atas bahwa segalanya itu tergantung dengan niat. Kan innamal a'mal, segala amal. Nah, kita mungkin akan mempelajari satu persatu atau merinci satu persatu. Amal di sini apa? Kalau menurut ulama, amal di sini adalah pekerjaan yang melibatkan entah itu lisan ataupun yang melibatkan tangan atau anggota tubuh. Kalau hati tidak bisa disebut sebagai perbuatan, karena itu sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh diri sendiri. Maka lisan misalnya zikir, maka itu disebut amal, gitu ya. Terus misalkan dia berbohong atau berbuat baik, itu juga amal. Ketika kita berkata jujur, itu juga disebut sebagai amal yang baik, seperti itu. Lalu sholat, apakah amal? Ya, karena melibatkan anggota tubuh, itu disebut sebagai jenis perbuatan. Nah, segala amal yang tercakup dengan anggota tubuh dua tadi, tulisan maupun tangan, kaki dan sebagainya, maka itu disebut dengan amal. Nah, kalau misalkan berbagai hal seperti itu tadi, ibadah seperti itu tadi tidak disertai dengan niat, maka itu tidak akan sah. Terus kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan mendapatkannya. Misalnya nih, kita makan, ya, kita niatnya apa? Ya udah makan aja, jadi maka akibatnya kita hanya kenyang saja. Apakah sampai di situ? Ya, sampai di situ. Karena niatnya memang kenyang. Tetapi kalau misalkan kita rubah niat kita dari hanya sekadar makan atau hanya sekadar kenyang, dengan biar tidak ngantuk atau mungkin saya bisa kuat ketika bekerja beribadah, maka yang hanya mendapatkan kekenyangan saja, dia akan lebih tinggi derajatnya dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Sekarang mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kan hijrah dulu pada waktu Rasulullah ya, entah itu di Ethiopia, di Habasyah maupun di Madinah. Terus setelah hijrah ba'da fathi, jadi tidak ada hijrah pada setelah fath. Terus gimana dong? Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Terus di dunia waman kana hijratu di dunia yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau misalnya hijrahnya itu untuk dunia, untuk biar pergi ke luar negeri, biar nanti saya bisa bersaudagar di sana, biar dapat uang, ya udah balasannya itu saja. Tetapi kalau misalkan ubah sedikit, direvisi redaksi niatnya menjadi saya pengen pergi ke luar negeri itu biar berniaga, nanti uangnya akan saya sedekahkan untuk membuat sekolah lah, untuk membuat asrama pelajar lah, untuk yatim piatu dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan lebih dari hanya sekadar laba saja, tetapi juga mendapatkan ridho dari Allah. Aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau mungkin pengen kemana tuh? Karena pengen nikah sama seorang perempuan,
maka dia akan mendapatkan ya hanya udah nikah saja. Tetapi kalau niatnya adalah nikah untuk liimtithali awamirillah atau untuk mengikuti perintah Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari itu. Nah, ini kalau misalnya berbicara hadis, mungkin akan ada, kalau Al-Quran kan ada asbabun nuzul ya, kalau di hadis ada namanya asbabul wurud, sebab musabab mengapa hadis itu ada gitu. Nah, jadi diriwayatkan bahwa pada waktu itu ada seorang lelaki di Mekah itu mencintai seorang perempuan namanya Qais kalau nggak salah, atau di redaksi lain namanya Halfu seperti itu. Tetapi perempuan itu tidak mau sama lelaki itu. Tetapi kemudian seiring jalannya waktu perempuan itu mau, dan ternyata perempuan itu sudah hijrah ke Madinah pada saat itu. Terus kemudian laki itu ikut hijrah ke Madinah. Niatnya adalah hanya untuk menikahi perempuan itu tanpa didasari adalah karena memang ini adalah perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi ya semacam itu. Baik, selanjutnya kita tadi membaca hadis ini ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan menurut hadis ini, jika seseorang mengambil wudhu agar terlihat seperti seorang mukmin dan membohongi seluruh dunia, lalu kemudian dia sholat, maka dia tidak akan mendapat ganjaran apapun kelak di akhirat. Karena kalbunya tidaklah untuk Allah, sebaliknya agar ia dilihat oleh manusia bahwa dia berwudu dan sholat. Terus ini adalah pekerjaan orang munafik. Karena apa? Karena mereka tidak berwudu dan tidak sholat karena Allah. Jadi ini terkait dengan memperbaiki niat sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu adalah memang untuk Allah. Ini tidak hanya ini di sini dikatakan wudu, mungkin kita bisa menjabarkannya lagi dengan pekerjaan atau ibadah yang lain. Misalkan dia sholat, biar dia itu dianggap sebagai seorang muslim. Kalau tidak sholat, berarti dia kafir, di mata temannya tidak bagus. Terus kemudian dia bersedekah tuh, terus kemudian biar dibilang dia dermawan. Jadi kalau misalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya esensinya adalah sebuah kebaikan, tetapi karena niat yang tidak baik, maka menjadi sebuah pekerjaan yang tidak berbeda dengan pekerjaan orang munafik, yang mana mereka hanya ingin terlihat di luar sebagai seorang yang soleh, tetapi di dalam sebagai orang yang toleh, atau ibarat buah busuk di dalam, seperti itu. Selanjutnya, niat adalah pekerjaan kalbu, maka biarkan hanya dirimu dan Allah yang tahu. Artinya kita tidak perlu nih woro-woro, nanti ini misalkan sama temannya di asrama atau di sekolah atau di pondok misalnya, saya malam ini saya akan bangun malam terus kemudian tahajud. Tidak perlu untuk meworo-woro atau sounding amal yang akan kita kerjakan. Biarkan itu hanya dirimu dan Allah yang tahu. Kalau misalkan kamu sudah niat terus kemudian woro-woro dan ternyata tidak melaksanakannya, itu sungguh tidak akan bagus sekali, tidak bagus sekali. Berbeda kalau misalkan kamu niat terus kamu pendam di dalam hati, hanya Allah dan dirimu yang tahu, terus kemudian ternyata memang alhamdulillah, syukur kalau memang bisa sholat gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak bisa sholat, paling tidak dia masih mendapatkan satu kebaikan karena sudah berniat melakukan sebuah kebaikan ya. Terus kemudian terkait dengan amal, niat itu kalau kita lihat dari segi fikihnya, memang kalau dalam fikih itu memang niat di dalam kalbu ya. Tidak ada perbedaan antara banyak ulama bahwa niat itu adalah di kalbu. Selama kamu melakukan sebuah pekerjaan terus niat dalam hati, saya mau melakukan pekerjaan ini, maka pekerjaan kamu atau ibadah kamu sudah sah. Misalnya dan niat itu tempatnya adalah pada waktu mengerjakan niat. Misalkan mau niat sholat, nggak boleh misalkan mau sholat subuh ternyata diniatin dari isya dan seterusnya. Kecuali kalau memang sholat dan zakat, karena memang waktunya itu cakupannya rentangnya memang panjang. Jadi kalau puasa, mohon maaf, kalau puasa itu dari malam sudah diniati, besok saya mau puasa. Begitu juga dengan zakat, bahwa dia akan membersihkan. Terus kemudian ini ada Imam Hobani, beliau adalah Mujaddid al-Fisani, seorang mujaddid abad kedua dari India ya. Meskipun sebenarnya beliau bukan ahli hadis maupun ahli fikih, tetapi bagi beliau niat itu tidak perlu dilafalkan. Karena apa? Kembali lagi bahwa niat ini adalah pekerjaan kalbu. Kalau misalkan kamu melafalkannya dan orang lain dengar, seakan-akan kamu sudah
menyekutukan Allah dalam hal itu. Ini sebenarnya suatu hal yang sensitif sebenarnya bagi beliau, itu semacam itu. Tetapi kalau misalkan bagi ulama lain, kalaupun melafalkan itu biar kita membantu niat kita biar lebih tertata, itu tidak masalah. Terus terkait dengan niat sendiri, ini saya tulis ada cerita seorang yang bersedekah untuk orang kaya, wanita tunasusila dan perampok. Jadi pada saat itu ada seseorang yang sangat dermawan sekali. Terus kemudian tiap hari dia bagi-bagi uang. Terus hari pertama dia kasih orang uang, gitu ya. Ada orang lain yang lihat, Pak, kenapa kasih orang itu uang? Dia kan orang kaya. Kenapa Bapak mengasihnya uang gitu kan? Dia tidak butuh, gitu kan? Terus tapi Bapak itu diam saja, tidak menggubris. Oke. Hari kedua Bapak itu bagi-bagi uang lagi dan ternyata itu adalah wanita tunasusila, maaf. Terus ada protes lagi, kenapa kok dia dikasih gitu kan? Kenapa nggak dikasih ke orang yang lebih membutuhkan saja? Terus kemudian Bapak itu diam saja. Terus hari ketiga atau hari selanjutnya Bapak itu memberikan uang dan ternyata orang itu adalah pencuri atau perampok. Orang itu gimana nih Bapak ini ngasih uang itu harus tepat sasaran, jangan ngasih ke orang yang salah kayak gitu. Orang kaya kok dikasih uang, terus orang yang tidak tidak bersusila kok dikasih uang, perampok kok dikasih uang dan sebagainya. Tapi Bapak itu tetap diam saja. Terus kemudian hari berikutnya Bapak itu pada waktu membagi-bagi uang ada orang yang datang menghampirinya dan orang itu lihat orang yang tadi mengkritik gitu ya. Terus dibilang terima kasih kayak gitu. Itu ternyata ada orang pertama, orang kaya yang dikasih uang tadi. Bapak itu bilang terima kasih karena kamu telah memberikan saya uang. Sebelumnya saya adalah orang kaya, ya saya memang orang kaya, tapi saya adalah orang yang pelit sekali. Saya berpikir bahwa harta saya itu adalah harta yang hanya berhak untuk diri saya karena saya berusaha, gitu kan. Maka saya berpikir saya tidak perlu membaginya dengan orang lain. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kita memiliki uang, dikasih rezeki sama Allah untuk kita bersedekah dan membagi dengan yang lainnya. Jadi berkat Bapak itu memberi uang, maka dia sadar dan menjadi dermawan. Terus yang kedua, ada perempuan yang datang lagi, ternyata adalah perempuan tunasusila tadi. Bilang bahwa saya adalah perempuan tunasusila, mencari uang karena terpaksa dan sebagainya. Jadi terima kasih berkat Anda memberikan saya uang, saya menjadi sadar bahwa ternyata untuk mencari rezeki itu tidak harus melakukan hal yang kotor. Jadi saya memulai pekerjaan baru yang lebih bersih. Terus yang selanjutnya adalah orang yang merampok tadi datang dan bilang bahwa terima kasih karena Anda memberikan saya uang. Akhirnya saya sadar bahwa untuk mencari rezeki itu tidak harus dengan cara merampok, ya kan? Karena Allah pasti sudah mengirimkan rezeki atau menyisakan rezeki untuk yang menjadi hak saya. Akhirnya Bapak tadi yang dermawan tadi bilang melihat sama orang yang kritik tadi, sekarang Anda tahu kan bahwa untuk memberi itu tidak perlu pilih-pilih. Demikianlah yang bisa disampaikan pada program Banua Learning by Sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.